بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رسولا نبيا وعلى اله وصحبه الذين يفسدون اسلامهم ولم يفعلوا شيئا قليلا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Jamaah salat khusus berdoa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini di tempat yang mulia ini kita bermunajat di hadapan Allah, menyerukan kepada diri semua diri kita untuk merasakan diri kita di hadapan Allah merasa kecil. Allah menciptakan alam semesta raya yang begitu besar. Kita berada di dalam planet bumi ini. Kita sebagai bagian dari makhluk yang ada di muka bumi. Bumi yang membentang dari kutub utara sampai kutub selatan, dan semua manusia belum bisa semua menjelajahi seluruh alam semesta ini. Betapa besarnya Allah menciptakan planet-planet yang ada di alam semesta raya. Bumi ini adalah bagian dari di antara planet. Planet-planet yang lain yang bisa kita saksikan adalah matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semua menunjukkan bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Malam hari ini kita merasakan betapa kita sebagai makhluk manusia rasa kecil sekali. Kita sebagai makhluk mikrokosmik, sedangkan planet-planet sebagai makhluk makrokosmik. Pada malam ini tanggal 13 Rabiul Tsani bertepatan dengan 8 Oktober 2022, berdasarkan perhitungan kalender astronomi para saintis ahli falak, bahwa pada malam hari ini terjadi gerhana bulan total sampai jam 8 malam. Prosesnya sejak dari jam 17. Betapa proses alam yang sedang kita saksikan, meskipun malam hari ini kita bisa menyaksikan karena ada cuaca mendung, tetapi kita percaya bahwa alam semesta sedang bergerak berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan itu ada dalam peraturan, ada dalam poros. Wasyajaru yasjudan, dan seluruh pohon-pohonan pun bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang kita lihat dengan kasat mata ini, matahari dan bulan, yang betapa pentingnya untuk keseimbangan alam semesta bumi ini. Andai tidak ada cahaya matahari, manusia akan terasa berat di dalam kehidupannya. Dikasih udara yang dingin juga sangat menderita. Terjadinya COVID-19 itu gara-gara matahari jaraknya jauh dari bumi, planet bumi, sehingga tidak bisa menembus cahayanya sedemikian rupa, sehingga melembabkan udara dan melahirkan virus COVID-19. Hari ini saudara-saudara kita di Eropa, sebaliknya musim panas. Sampai dalam catatan terakhir tadi laporan dan berita, 15.000 lebih orang Eropa sudah meninggal karena gara-gara panas. Jadi betapa rendahnya dan betapa lemahnya manusia. Di alam semesta raya ini saja mengalami kelemahan. Lantas apa yang mau disombongkan dari manusia? Bahwa kita ini harus merasakan bahwa diri kita makhluk yang lemah. Dikasih cuaca panas, menderita. Dikasih cuaca dingin, sama juga menderita. Oleh karena itulah manusia berupaya untuk mengatasi problem-problem alam semesta dengan cara berpikir dan kreasi kebudayaan. Oleh karena itulah terjadinya gerhana bulan itu adalah pertanda, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Andai saja Allah menentukan hari ini, detik ini, berbenturan dua planet ini, bulan dan matahari berbenturan,
tentu bumi ini akan hancur. Dan bumi ini dibanding planet matahari dan bulan sekian seperempat lebih besar planet matahari. Bahkan planet matahari itu tembusnya cahaya ke kita itu 300.000 detik tembus ke kita itu. Itu jaraknya sekian juta, bahkan mungkin ratusan juta kilometer. Itu pun sudah ada lapisan-lapisan yang menyaring agar tidak panas. Nanti dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, matahari ketika di Yaumul Mahsyar dikumpulkan, matahari itu jaraknya dekat sekali. Betapa manusia akan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Hari ini saja, ketika kita berada di negara lain yang panasnya di atas 30 derajat, orang Indonesia jarang keluar. Pergi haji ke Mekah saja yang 48 derajat, ada yang sampai 50 derajat, sudah susah payah. Siapa yang mengendalikan semua ini? Udara, cahaya, energi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa gerhana bulan, gerhana matahari sebagai pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab Adabuddin bahwa sebaiknya orang yang menyaksikan adanya gerhana bulan dan gerhana matahari, Al-Ghazali telah memberikan rumusan bahwa hendaknya ini adalah mulai kita menyadari tentang memikirkan alam semesta ini. Adabul khusuf, ketika Anda menyaksikan khusuful qamar, gerhana bulan, hendaklah dawamul fazar. Perilaku yang ditunjukkan terjadi gerhana bulan haruslah kita menyampaikan rasa gelisah. Gelisah itu ketika bulan tidak muncul kembali. Andai bulan tidak muncul kembali cahayanya, ini bagaimana kehidupan ini, kata Imam Ghazali. Maka harus muncul ada rasa gelisah, ketidaknormalan. Sehari-hari kan kita normal lihat bulan dan matahari. Andai matahari tidak keluar terus begini, betapa mencekamnya. Al-Ghazali memberikan format bagaimana cara menyadarkan kita untuk membangunkan rasa gelisah dengan diri kita di hadapan Allah. Untuk rasa bergantung itu sebenarnya cara memikirkan diri kita bagaimana seandainya tidak keluar lagi matahari dan tidak keluar lagi bulan. Rasa gelisah itu diperlukan untuk menumbuhkan rasa kita ketergantungan di hadapan Allah. Kemudian mubadaratut taubat, untuk kembali kepada Allah, untuk segera bertobat, mendekatkan diri kepada Allah. Wa sur'atul qiyam ila shalah, segera dekatkan diri Anda dengan sholat. Sholat disunahkan betapa panjangnya ruku dan sujud untuk menunjukkan diri kita yang lemah. Ruku dan sujud dipanjangkan, betapa kita tidak kuat sujud dengan begitu panjang juga. Ada batas-batas kekuatan kita. Kepala kita yang biasa di atas ini sekian menit tidak kuat untuk terus-menerus sujud. Itu betapa kita juga ada keterbatasan. Kemudian merasakan tandanya bahwa diri kita ini sangat bergantung dengan alam semesta ini. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan dia usyamsi wa nurul qamar? Ternyata Allah memberikan penjelasan bahwa matahari itu memberikan sinar yang sangat kuat, sedangkan qamar itu adalah pantulannya, nur. Pantulan itu adalah pantulan cahaya matahari yang begitu memantul di bulan, dari bulan yang kembalikan ke bumi menjadi kesejukan. Jadi ada hikmah di balik ibroh alam semesta ini. Di dalam kitab Mukashifatul Qulub ataupun di dalam Al-Ghazali menulis sebuah kitab khusus tentang menjelaskan Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nuri kamishkatin fiha misbah.
Cahaya itu berlapis-lapis ternyata. Ada cahaya matahari, ada cahaya bulan, ada cahaya lilin, ada cahaya api pembakaran, ada cahaya listrik, berlapis-lapis cahaya. Itu juga menunjukkan tentang cahaya manusia. Jadi manusia ini bermacam-macam cahaya, energi rohaninya. Ini sebagai ikrar. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun min syajaratin mubarakah. Allahu nurun, Allah yang memberikan cahaya, al-munawwir. Menurut ulama tafsir, Allah yang memberi cahaya-cahaya itu. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang-bintang. Tetapi masing-masing cahaya itu memiliki manfaat dan memiliki fungsi tersendiri. Cahaya bulan untuk menyejukkan kehidupan manusia. Makanya dalam teori kepemimpinan itu ada 8 astabrata itu, 8 tipologi pemimpin yang harus dimiliki karakter. Pertama, seperti matahari. Pemimpin harus seperti matahari, memberi cahaya kepada rakyat. Yang kedua, seperti rembulan. Dia akan memberikan kesejukan masyarakat. Yang ketiga, seperti segara. Dia bisa menampung semua aspirasi masyarakat. Yang selanjutnya, dia berkarakter seperti api. Perlu ketegasan. Pemimpin harus tegas. Kalau rakyatnya macam-macam harus tegas, ditindak. Seperti angin, dia memberikan informasi, memberikan udara. Jadi ini sebenarnya dari fungsi-fungsi alam semesta ketika diserap energinya oleh seseorang, ini menjadi pembelajaran sebagai ibrah. Jadi cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang-bintang itu beda fungsi. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa fungsinya cahaya bintang-bintang adalah untuk penunjuk bagi para nelayan, panduan bagi para nelayan yang dulu belum ada kompas. Kompasnya adalah bintang gemintang. Jadi fungsi bintang gemintang itu diambil dari cahaya matahari. Andai saja matahari hilang dan bulan tidak ada, kata Imam Ghazali, bagaimana manusia bisa hidup? Detik ini pun pasti gegap gempita. Di Rusia, perang Ukraina memberikan batasan energi bagi negara-negara Eropa. Hari ini negara Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, ini akan mengalami krisis ketika diuji oleh perang Ukraina saja. Batas-batas energi terbatas. Mereka dibatasi air hangat, mandi air hangat di Inggris sudah dibatasi. Ini bagaimana? Indonesia baldatun thayyibah wa ardun ghafur. Indonesia memiliki energi yang paling banyak sumber daya alam. Kita harus bersyukur sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang dilahirkan di Indonesia, harus memiliki rasa kebanggaan, rasa mencintai negeri ini. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Aku bersumpah atas nama negeri. Wa tahilun bihadzal balad. Kalian diberikan otoritas untuk memakmurkan negeri ini. Wa walidi wa mawalad. Silakan kalian beranak pinak, memiliki keluarga, memiliki masyarakat untuk bersatu padu. Fungsinya kemarin sudah saya jelaskan di dalam pengajian rutin Senin. Misi kenabian 2, azizun alaihi ma'anittum. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Misi kenabian adalah bagaimana menyelesaikan problem-problem kemanusiaan, krisis kemanusiaan. Yang ketiga, yang kedua, Nabi itu adalah mengungkapi adanya raufur rahim, saling bertemunya kearifan, saling bertemunya kemanusiaan di dalam wadah-wadah keimanan. Inilah jamaah-jamaah yang terbentuk itu adalah harapan Nabi. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Makanya negara bangsa itu terbentuk oleh Rauf Rahim, oleh saling kenal, saling bersatu, pemahaman kesatuan. Ketika terjadi perpecahan, kehancuranlah bangsa itu. Itulah maka kita harus bersyukur sebagai negeri yang masih utuh, baik sumber daya alam, sumber daya manusia. Persoalan belum maksimal kita akui, bangsa kita belum maksimal memaksimalkan energi alam semesta ini, dan belum maksimalnya ilmu pengetahuan yang kita kembangkan. Tapi kita harus merasa bersyukur, tidak ada orang kekurangan makan di Indonesia ini, insya Allah. Meskipun dilanda COVID 2 tahun, Indonesia bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. G20, Indonesia ini menjadi pemimpin gitu. Negara kita tetangga Amerika, Malaysia tidak bisa masuk karena pendapatan NJP-nya di bawah Indonesia. Indonesia bersyukur, ekonomi masih bisa bertahan. Meskipun beberapa subsidi memang harus bertahan. Sama seperti kita, orang keluarga, untuk bertahan hidup itu bagaimana melakukan penghematan energinya, bahan bakar, dan sebagainya. Maka kita sama seperti keluarga besar, negara ini sama dengan keluarga besar, kita harus bisa mengurusi rumah tangga sendiri. Maka di sini kita harus bersyukur, mudah-mudahan Indonesia menjadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Barakallahu wa lakum kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat wasilah dengan salat subuh qamar ini, kita merasakan dan menjadikan menjadi hamba yang saleh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal muslimin wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib ta'ala wa sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala muslim wa ala muslimin wa muslimin Allahumma nawwir qulubana bil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allah kalimat Muhammad dan hajat Allahumma ta'ala sirra wa la ilaha illa anta wa adina su'alan min bainaka la yakunu baina Allahumma lakal kullu wa antal kullu wa bikal kullu bi rahmatika rabbin ibadallah innallaha ya'lamu ma tasna'un dari kullu wa fakshai wa la taqrabu ya inna la na'lamu wa 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 na'la